Manusia tentulah tidak dapat dipisahkan dari alam semesta. Tanpa manusia, alam semesta hanya menjadi ruang hampa penuh kesunyian. Indonesia terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai Zamrud Khatulistiwa. Indonesia memiliki lebih dari 90 juta hektar hutan tropis yang merupakan kawasan hutan ketiga terbesar di dunia setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo. Hutan Indonesia berisi aset ekologi, ekonomi, budaya, dan spiritual yang menjadikan hutan Indonesia menjadi aset nasional yang sangat berharga bagi manusia dan alam. Salam sejahtera dan salam lestari bagi kita semua. Saya Pendeta Jimmy Sorbin. Di Interfaith Rainforest Initiative, saya dipercaya atau diminta oleh teman-teman sebagai chair, dan saya juga sebagai sekretaris eksekutif di Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Pada tahun 1960, hutan menutupi hampir seluruh Indonesia. Luas terbentang Nusantara menghijaukan bumi. Namun, pada periode 1990, terjadi pengalihan fungsi besar-besaran untuk perkebunan. Pada periode inilah, tingkat penggundulan hutan Indonesia berada di peringkat kedua dunia. Pada tahun 2017, Indonesia telah kehilangan 15% tutupan hutannya, di mana sebagian besar kerusakan terjadi di hutan. Antara tahun 2000 dan 2012, sebanyak 43% hutan gambut Indonesia musnah. Tutupan hutan terus menurun dan sekarang hanya tersisa kurang dari setengahnya. Bumi dan seluruh isinya diciptakan oleh Tuhan adalah untuk kesejahteraan bagi seluruh ciptaannya. Dan manusia sebagai gambar dari Allah sendiri dimandatkan untuk memastikan agar keutuhan ciptaan itu terjadi. Manusia sendiri adalah bagian dari seluruh ciptaan itu, bukan menjadi puncak dari seluruh ciptaan, melainkan untuk melayani, menata layani, agar seluruh ciptaan yang ada boleh merasakan kecukupan dan di dalam kepenuhannya. Oleh karena dosa dan keserakahan atau ketamakan manusia, ada banyak hal yang terjadi, kerusakan, degradasi lingkungan, dan termasuk perubahan iklim atau pemanasan global yang kita hadapi hingga saat ini. Hutan di banyak tempat mengalami kerusakan, dan oleh karenanya secara Kristiani, umat diajak pula untuk mengingat kembali perannya sebagai wakil atau gambaran Allah untuk kemudian boleh mengkonservasi atau menyelamatkan, mengembalikan atau merestorasi alam yang telah rusak ini, dan bersama-sama untuk mewujudkan apa yang menjadi komitmen iman, yaitu menjadi berkat bagi sesama dan juga bagi ciptaan lainnya. Karena dengan demikian, umat Kristiani boleh menjadi alat-alat berkat, menjadi alat-alat kesaksian, dan menjadi tentunya gambaran atau citra Allah yang boleh memainkan, menjalankan mandat yang tidak pernah hilang itu. Penebangan dan kebakaran hutan juga memainkan peran penting dalam kerusakan dan kemusnahan hutan Indonesia. Kebakaran skala besar yang terus-menerus terjadi menyebabkan dampak kesehatan dan ekonomi di tingkat regional yang sangat parah dan berkontribusi pada perubahan iklim. Kebakaran pada tahun 2015 sangatlah parah. Sekitar 2,6 juta hektar lahan terbakar antara bulan Juni dan Oktober tahun itu, menyelimuti Indonesia dan negara-negara tetangga dengan asap beracun selama berminggu-minggu dan menyebabkan gangguan pernafasan hingga kematian. Di Alkitab ada kisah tentang bagaimana Tuhan mengembalikan seluruh isi bumi ini setelah terjadi peristiwa yang dinamakan air bah. Nuh dan keluarganya, demikian juga hewan, tumbuhan, kemudian dikembangkan kembali, hidup kembali, dan tentunya hutan menjadi bagian dari itu. Artinya apa?
Tuhan melihat bahwa apa yang diadakan di dunia ini, termasuk hutan, adalah hal yang penting untuk menjangkau atau menjamin kebutuhan-kebutuhan ekosistem yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, setiap yang ada di dalam hutan, oleh karenanya menjadi bagian pula dari komitmen kehidupan manusia yang telah diselamatkan untuk bagaimana memastikan agar hutan tetap terjaga dalam rangka menjamin kebutuhan manusia-manusia ataupun juga makhluk hidup lainnya di sekitar hutan. Kita ketahui bahwa di dalam sejarah gereja pula ada banyak diskusi mengenai bagaimana tindakan-tindakan ketamakan, kerakusan dalam pengerusakan hutan dilakukan di banyak tempat di belahan dunia. Dan gereja turut ambil bagian mengkritisi sikap demikian dan memberikan banyak pesan moral, menyampaikan pesan-pesan pastoral, dan juga mengkritik secara langsung pula hakikat perbuatan yang sangat tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan demikian. Dan oleh karenanya kita diingatkan kembali tentang bagaimana menjadi umat Tuhan, warga gereja yang ambil bagian dalam memastikan agar hutan menjadi bagian berkat untuk makhluk hidup lainnya, untuk menjamin kesejahteraan, dan tentunya untuk juga kita bersama-sama menyatakan keadilan bagi mereka yang terdiskriminasi, bagi mereka yang mengalami ketidakadilan oleh karena pengerusakan hutan sejauh ini. Tugas kita untuk kemudian kita kuatkan, kita nyatakan menjadi bagian pula dari panggilan iman kita. Akan datang titik di mana kita tidak bisa mengembalikan yang telah hilang jika setiap pohon telah ditebang dan hutan terakhir telah musnah. Kepedulian pada alam merupakan ajaran agama dunia, dan kini saatnya untuk memperkuat dan menggerakkan sumber daya spiritual kita, pengaruh kita, dan otoritas moral untuk secara bersama-sama menegaskan bahwa menjaga hutan tropis merupakan kemuliaan dan penggundulan hutan tropis menciderai kemuliaan kehidupan. Interfaith Rainforest Initiative atau IRI adalah aliansi internasional lintas agama, wadah bagi para pemimpin agama dan komunitas agama untuk bahu-membahu dengan masyarakat adat, pemerintah, masyarakat sipil, dan dunia usaha dalam aksi-aksi yang melindungi mereka yang berperan sebagai penjaganya. IRI membawa suara moral tentang perlindungan hutan tropis, perubahan iklim, masalah masyarakat adat, dan pembangunan berkelanjutan. Prakarsa bekerja melalui program nasional di Brazil, Kolombia, Republik Demokratik Kongo, Indonesia, dan Peru. 5 negara yang memiliki lebih dari 70% hutan tropis dunia yang tersisa. Umat Kristen atau gereja sudah seharusnya mengadministrasi program-program pelayanan yang melakukan perlindungan dan juga pengembalian kealamian ataupun juga keutuhan dari hutan tropis yang ada di negeri kita ini. Kenapa demikian? Karena seperti yang dikatakan tadi, ini menjadi bagian dari panggilan iman kita. Program-program yang ada di gereja yang secara berkala, secara intensif perlu juga dilakukan, tidak semata di dalam peribadahan-peribadahan yang ritual, melainkan juga diadministrasikan menjadi ibadah-ibadah yang aktual, ibadah-ibadah yang memuliakan ciptaan Tuhan, yang menjamin agar makhluk hidup lainnya ada di dalam kecukupan. Salah satunya melalui program bagaimana mengkonservasi, merestorasi hutan yang ada di negeri kita ini. Karena demikian juga, ini menjadi berkat karena dengan hutan kita berkontribusi bagi dunia, di mana menjadi paru-paru dunia. Bahkan Indonesia menjadi salah satu hutan terbesar di dunia, nomor 2 di dunia. Dan kita yang menjadi bagian dari negeri ini, ada tanggung jawab iman kita untuk menjadi berkat bagi negeri ini dan bagi dunia. Kolaborasi dengan rekan-rekan lainnya secara lintas iman, secara lintas sektor perlu dilakukan agar kemudian kita secara masif kita melakukan aktivitas yang memuliakan Tuhan ini, yaitu bagaimana berjuang
untuk memastikan kelestarian lingkungan hidup dan juga keberlanjutan hutan tropis di negeri kita. Bagi banyak orang, nilai dan etika ini sebagian besar akan diilhami oleh iman mereka. Terlepas dari keragaman agama dan kepercayaan yang besar, hampir seluruhnya memiliki etika yang sama, berdasarkan keharmonisan dengan alam dan kewajiban melestarikannya untuk generasi mendatang. IRI membawa suara moral tentang perlindungan hutan tropis, perubahan iklim, masalah masyarakat adat, dan pembangunan berkelanjutan. Mari bersama-sama kita bergandengan tangan, berkolaborasi untuk menyelamatkan hutan tropis, untuk menyelamatkan lingkungan hidup kita. Karena dengan demikian, kita pula memberikan warisan yang terbaik bagi generasi yang akan datang. Kita memberikan mata air yang menjadi kehidupan bagi mereka, bukan mata air yang menyengsarakan generasi ke depan. IRI berdiri dengan tujuan mendidik dan meningkatkan kesadaran tentang krisis penggundulan hutan dan membekali para pimpinan agama dengan pengetahuan, perangkat pendidikan, dan pelatihan yang diperlukan untuk menjadi pendukung efektif bagi perlindungan hutan tropis. Menggerakkan aksi berbasis agama dengan menghubungkan para pemimpin agama dengan mitra dari berbagai sektor untuk meningkatkan dampak secara kolektif dan mempengaruhi kebijakan dan mengadvokasi pemerintah dan perusahaan untuk mengadopsi, memenuhi dan memperluas komitmen mereka untuk melindungi hutan tropis dan hak-hak masyarakat adat yang berperan sebagai penjaganya. Kolaborasi, semangat, berjuang bersama, salam lestari.